Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayam Broiler dan Daftar Terpopuler. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lalat-lalat nakal di kandang. Yaitu, cara pengendalian lalat di kandang ayam. 2-3 hari kemudian sesudah kawin baru bertelur yang jumlahnya sekali bertelur 100-150 butir dan setiap betina dapat bertelur 4-5 kali seumur hidupnya. Makanan yang utama adalah barang-barang cair. Ada zat gula. Sementara itu bagi benda-benda yang keras dicairkan terlebih dahulu dengan air ludahnya supaya dapat dihisap. Pada waktu makan sering kali memuntahkan sebagian makanan. Dengan demikian, memungkinkan untuk penyebaran kuman-kuman penyakit. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan biaya yang murah, efektif dan efisien serta memberikan keuntungan bagi pihak lain, baik tetangga peternak yang berhubungan dengan bau dan lalat, maupun pihak sosial. Penanganan yang tepat mengenai permasalahan ini dapat membantu sektor pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan limbah kotoran sebagai pemercepat penyuburan tanah. Cara efektif, efisien menekan perkembangan lalat dan menghilangkan bau kotoran juga menghasilkan uang. Pemikiran ini tidaklah mudah tetapi ternyata bisa. Untuk menekan perkembangan lalat biasanya peternak menggunakan obat pembunuh lalat tetapi mereka tidak menyadari bahwasannya lalat berkembang biak mulai telur sampai menetas hanya membutuhkan waktu lebih 23 jam saja untuk jenis lalat yang berukuran besar. Dan para peternak juga tidak menyadari media tumbuh dan berkembang biak yang tersedia sangatlah potensial yaitu di kotoran ternak yang memiliki kandungan protein tinggi di mana pengolahan yang sudah dilakukan masih kurang efektif. Usaha pengendalian lalat dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Pertama, usaha perbaikan lingkungan. Pengerukan pada kotoran ayam. Langkah ini sangat penting dilakukan dan menjadi fokus utama dalam usaha mengatasi pertumbuhan lalat. Pengendalian limbah kotoran ayam yang baik merupakan langkah dasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan terutama melalui pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Usaha ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sarang-sarang lalat. Kedua, usaha pengendalian secara biologis. Usaha ini dilakukan dengan jalan disterilisasi terhadap lalat jantan, dengan tujuan agar lalat tersebut bila mengadakan perkawinan akan dihasilkan telur steril. Cara ini hanya dapat dilakukan di laboratorium. Ketiga, usaha pengendalian dengan menggunakan racun serangga. Racun serangga dapat dibedakan berdasarkan tempat masuknya. A. Stoma poison, racun perut. Insektisida jenis ini masuk ke dalam tubuh serangga melalui mulut atau termakan. Biasanya insektisida ini digunakan untuk serangga yang mempunyai alat mulut menggigit, lekat isap dan bentuk penghisap. B. Kontak poison, racun kontak. Insektisida jenis ini masuk ke dalam tubuh serangga melalui spirakel alat pernapasan atau melalui integumen ke dalam darah. Pada umumnya insektisida jenis ini digunakan untuk serangga yang mempunyai bentuk mulut tusuk isap. C. Fumigans, racun pernapasan. Insektisida jenis ini masuk ke dalam tubuh serangga melalui sistem pernapasan berupa spirakel yang terdapat di permukaan tubuh. Biasanya insektisida jenis ini digunakan untuk serangga yang tidak tergantung pada bentuk mulutnya.